Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu kelompok wisata minat khusus spiritual. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai Vihara Hemadiro Metapati yang ada di kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Nah, dengan saya Zulfian Junaidi dan rekan saya, Saya yang minta kita Linda. kami akan menjelaskan mengenai lebih lanjut mengenai Vihara Hemadiro dalam konteks wisata minat khusus spiritual. Daerah Himandiran Mitafat ini berada di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, daerah khusus di Kota Jakarta. Pariwisata minat khusus atau SIT ini berfokus pada motivasi spesifik wisatawan seperti budaya, ekowisata, petualangan, dan religi. SIT ini sangat menekankan edukasi serta memberikan pengalaman baru kepada wisatawan. Selanjutnya, wisata spiritual ini berkembang karena saat ini banyak orang mencari ketenangan, keseimbangan diri, dan makna hidup. Tingkat spiritualitas tingkat spiritualitas ini sangat berpengaruh pada kondisi batin seseorang. Meningkatnya spiritualitas dapat memberi ketenangan dan juga kemampuan beradaptasi. Destinasi yang kita ambil yaitu Vihara Himalaya Metavi karena vihara ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata spiritual dalam kategori SIT. Selain itu, vihara ini juga selain menjadi tempat ibadah, vihara ini menawarkan aktivitas meditasi, doa bersama, dan pembelajaran ajaran Buddha, sehingga eh, dapat memberikan pengalaman kepada wisatawannya. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman spiritual dan ketenangan batin untuk wisatawan, mengenalkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, mendorong wisatawan untuk lebih mengenal ajaran dan budaya Buddha, dan mengembangkan potensi wisata spiritual sebagai daya tarik wisata minat khusus di daerah Tangerang. Wisata minat khusus sendiri merupakan jenis kegiatan wisata yang berfokus pada kegiatan yang lebih spesifik. Tema yang kita ambil ini spiritual dan destinasinya Vihara Hemadira Mitapya. Berikut ada pengertian wisata spiritual menurut beberapa ahli. Uh, Wisata spiritual ini istilah pariwisata spiritual atau wisata spiritual yang tidak bisa terlepas dengan adanya gerakan zaman baru. Menurut beberapa filosofi, spiritual bukan hanya mengenal suatu agama saja, namun lebih kepada penyaluran diri kepada bumi dan alam semestanya. Menurut Smith and Kelly, pariwisata spiritual adalah segala kegiatan atau perlakuan berwisata untuk mengembangkan, merawat, dan meningkatkan badan serta pikiran. Bentuk dari kegiatan wisata spiritual itu sendiri umumnya itu melibatkan kunjungan ke lokasi-lokasi yang memiliki nilai-nilai religius atau yang dianggap keramat, seperti menghadiri acara keagamaan, peserta berpartisipasi dalam membaca yang berkaitan dengan studi, meditasi, dan ibadah. Per- Perbedaan antara wisata religi dan spiritual, pariwisata religi ini berfokus untuk mengunjungi sebuah objek yang bersifat religius dengan tujuan utamanya itu terlibat dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan wisata spiritual itu lebih bertujuan untuk melakukan eksplorasi untuk mencapai keseimbangan antara fisik dan pikiran dan jiwa tanpa memandang agama.
Nah, wisata spiritual itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada wisata religi, yaitu lebih kayak ini sebenarnya kegiatan yang emang fokusnya tuh buat datang atau berkunjung ke tempat-tempat ibadah gitu, kayak beneran konteksnya dia ke situ sekaligus mau wisata, tapi tujuan utamanya itu mau beribadah juga. Nah, kalau wisata meditasi, nah wisata meditasi ini lebih kayak fokusnya ke diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan itu fokusnya untuk ketenangan dalam diri pribadi gitu. Jadi nggak cuman istilahnya mereka melakukan sesuatu kegiatan untuk cuman senang, tapi mereka juga fokus untuk memperbaiki atau mencari sebuah ketenangan. Nah, kalau wisata olahraga spiritual ini tuh mungkin contohnya tuh lebih gampang kayak yoga atau pilates. Nah, itu sebenarnya bisa juga dikategorikan sebagai wisata spiritual, tapi kita harus tahu dulu gimana si konteks atau tujuan orang ini untuk melakukan itu tuh untuk apa. Kalau misalnya untuk kebugaran, ya itu nggak bisa masuk ke wisata spiritual karena ya konteksnya si orang tersebut untuk mencari kebugaran, yaitu masuknya ke sport tourism. Nah, kalau misalnya dia melakukan yoga, pilates, atau kegiatan yang bersifat keolahragaan, tapi tujuannya untuk mencari ketenangan, baru itu masuk ke wisata spiritual. Nah, meditasi dalam pariwisata spiritual bisa dipandang sebagai pariwisata minat khusus karena dalam perjalanan wisata tersebut mereka nih dimotivasi untuk eh, melakukan atau mendapatkan manfaat dari spiritual atau sacred skill marriage. Nah, menurut R. Conradi and M. Bach dalam bukunya Trend and Issues in Global Tourism 2011, pemilihan destinasi spiritual tuh sebenarnya ada beberapa bagian atau part. Ada 6 bagian untuk pemilihan sebuah destinasi wisata spiritual. Yang pertama itu interaction with nature and exercise. Nah, yang ini tuh maksudnya lebih kayak misalnya kita mau melakukan kunjungan ke alam, lebih kayak mau trekking gunung, tapi tujuannya bukan mau mencari sebuah kesenangan, tapi lebih mau mencari ketenangan dalam diri, atau sifatnya si perjalanan ini menjadi sebuah healing atau penyembuhan, itu bisa dikategorikan sebagai tempat yang cocok untuk melakukan wisata spiritual. Nah, selanjutnya itu dengan konseling. Nah, dengan konseling ini konteksnya berarti kita harus didampingi oleh seseorang yang emang beneran mengerti mengenai meditasi atau proses penyembuhan diri. Nah, yang selanjutnya itu dengan musik. Sebenarnya, kalau dengan musik ini konteksnya lebih kayak musik-musik mantra atau musik-musik yang menenangkan diri kita sendiri. Jadi, bukan sembarang musik yang kayak kita cuman asal, oh kita lagi nyetel musik, terus berarti kita melakukan sebuah kegiatan wisata spiritual. Enggak juga. Kita tuh harus mencari atau mendapatkan ketenangan dari si musik itu. Nah, dengan creativity. Nah, kalau creativity ini biasanya konteksnya aktivitasnya lebih kayak menyulam atau melakukan kegiatan seperti painting atau membuat sebuah kerajinan kreasi, itu juga bisa dikategorikan sebagai aktivitas untuk melakukan sebuah wisata spiritual. Nah, selanjutnya itu physical exercise. Nah, kayak sama kayak konteks yang tadi, olahraga spiritual ini sebenarnya ya sama-sama aja. Kalau physical ini lebih kayak ke diri, lebih yang kayak dia olahraga jogging, tapi konteksnya untuk melakukan penyembuhan. Nah, kalau yang spiritual ini lebih yang kayak meditasi, terus atau mencari sebuah, iya istilahnya bertapa di goa-goa untuk melakukan atau mencari sebuah ketenangan. Jadi ini bisa dikategorikan atau 6 kategori aktivitas eh, yang harus atau ada dalam wisata spiritual. Nah, untuk pemilihan destinasinya, menurut Shackley dan Blackwell, ada 5 kategori tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wisata spiritual. Yang pertama itu natural fenomena. Nah, ini tuh seperti yang aku bilang, konteksnya nggak cuman istilahnya apa ya, cuman kayak wisata alam biasa, tapi
kalau misalnya kalian konteksnya ke alam untuk proses penyembuhan, bisa aja sih tempat itu dikategorikan sebagai tempat yang cocok untuk melakukan wisata spiritual. Nah, yang kedua itu ada building with religion contents. Ini tuh yaudah lebih yang kayak tempat yang emang ada berbau dengan keagamaan. Terus yang ketiga yaitu building and places that are originally made for religious purpose. Kalau yang ini sebenarnya simpel sih, ya udah. Ini konteksnya bisa jadi tempat ibadah kayak misalnya vihara yang kita pilih. Ya ini kan emang konteksnya dari awal dibentuk emang buat ibadah kan. Baru ada aktivitas untuk yang bisa kita lakukan atau bisa kita telaah untuk melakukan sebuah kegiatan wisata spiritual. Nah, terus ada special event of religious importance that are held in non-religious places. Nah, bisa aja ini kalau yang ini konteksnya nomor 4. Misalnya kita nyewa satu ballroom di hotel untuk melakukan sebuah kegiatan wisata spiritual. Contohnya meditasi. Nah, si ballroom ini walaupun emang bukan kayak tempat keagamaan, bukan tempat yang emang bukan tempat alam atau tempat yang emang mempunyai konteks dengan sebuah agama, ya ini tetap bisa si ballroom ini tetap bisa kita kategorikan sebagai tempat yang cocok untuk melakukan wisata spiritual karena ya eventnya atau konteksnya kita tuh lagi meditasi gitu loh. Nah, terus ada yang terakhir ini place built on secular thoughts that are relevant with trajectory or those event that are particularly political. Nah, kalau yang ini contohnya lebih yang kayak ada penjara Nelson Mandela. Nah, kita uh, pakai untuk tempat spiritual. Next. Nah, dari penjelasan dua teori tersebut, akhirnya kan kita bisa tahu kalau misalnya si eh, wisata Vihara Hemadiro ini sebenarnya masuk ke dalam kategori yang cocok untuk kita melakukan sebuah wisata spiritual karena yang pertama ini konteks secara general dulu deh. Eh, tempat ini tuh memiliki nilai spiritual yang kuat banget. Terus yang kedua ini aktivitasnya terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya emang kita bukan Buddha atau Buddhis istilahnya di lebih dalam Buddhis, kita tetap bisa melakukan meditasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di Vihara Hemadiro ini. Terus yang ketiga ini sebenarnya lebih general lagi karena ketika kita research mengenai si Vihara Hemadiro ini, ternyata orang-orang tuh melihat si Vihara ini menjadi sebuah objek yang wajib mereka kunjungi karena si arsitekturnya tuh bergaya Thailand. Setelah kita emang, misalnya, setelah kita bertanya dengan narasumber kita, ternyata emang ya si tempat ini ada mengikuti tempel-tempel yang ada di Thailand lah, tapi bukan tertuju atau spesifik ke satu tempel doang karena emang lebih apa ya vihara tuh bentuknya kayak gini sih sebenarnya jadi kayak mungkin karena emang di Jakarta jarang vihara yang terlihat seperti ini jadi menjadi sebuah apa ya daya tarik wisata yang baru gitu loh. Nah, berdasarkan dua penjelasan teori tersebut, Vihara Hemadiro Metafati memiliki unsur yang telah disebutkan. Nah, dalam segi aktivitas, Vihara Hemadiro memiliki kegiatan yang sesuai dengan poin B, C, D, dan F. Nah, menurut buku tren and Issues in Global Tourism. Nah, selain itu, berdasarkan klasifikasi tempat, Viara ini juga cocok karena eh, mm, dari penjelasan si Shirley itu, ya emang tempat ini kan dibuat dari tempat tempat awal kan tempat ibadah. Ya udah berarti ketika kita mau melakukan wisata spiritual ya cocok banget karena emang dari awal si tempat ini emang dibuat buat ibadah sih seperti itu. Next. Nah, untuk menurut Norman, nah ada tipe pariwisata spiritual. Ada beberapa tipe pariwisata spiritual. Nah, yang pertama spiritual tourism as healing. Nah, kalau yang ini bagaimana orang-orang melihat sebuah wisata spiritual itu sebagai proses penyembuhan.
Jadi ya kayak aku bilang konteksnya tadi dari awal. Kalau misalnya kita ke gunung, tapi konteksnya emang mau senang-senang mau istilahnya kayak cuman oh mau muncak doang mau foto segala macem, ya itu nggak masuk ke dalam pariwisata spiritual karena konteksnya berbeda nih. Kalau misalnya kalian naik gunung tapi konteksnya kalian lagi mau menyembuhkan diri, itu tuh bisa masuk ke dalam wisata spiritual. Nah, yang kedua ada spiritual tourism as quest atau pencarian jati diri. Nah, kalau yang ini lebih yang gimana ya? Orang-orang yang mau merasakan atau mencari jati diri yang baru melalui kegiatan wisata spiritual. Nah, yang ketiga itu ada spiritual tourism as experience experiments. Nah, kalau yang ini itu tuh lebih yang kayak orang-orang yang mau mencoba hal baru. Dia udah nggak mempertanyakan jati dirinya lagi, tapi dia cuma mau mencoba-coba eksperimen baru atau melakukan eksperimen terkait kegiatan yang di luar dari biasanya dia lakukan. Nah, terus ada spiritual tourism as retreat. Terus ada spiritual tourism as kolektif. Nah, kalau ini lebih yang kayak chillin aja sih mereka cuman mau melakukan kegiatan spiritual, kegiatan wisata spiritual untuk sebagai kolektif aja, sebagai kayak koleksi. Oh, mereka ini udah pernah melakukan ini loh, seperti itu. Nah, menurut yang telah dimodifikasi dari tipologi pariwisata budaya, eh, tipologi dari pariwisata spiritual sebenarnya nggak jauh beda karena yang pertama ada purposeful spiritual tourist. Nah, ini orang-orang yang emang tujuannya dari awal tuh mau melakukan kegiatan wisata spiritual kayak contohnya emang dia tujuan mau datang ke si Vihara ini mau meditasi mau segala macem, ya emang tujuan awalnya tuh beneran mau mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, ada yang sightseeing spiritual tourism. Nah, yang ini tuh kayak cuma mau lihat-lihat doang sebenarnya kayak cuma mau lihat-lihat awalnya, tapi dia ini juga tertarik sebenarnya ke dalam kegiatan wisata spiritual. Nah, ada yang visual spiritual tourism. Dia nih lebih yang kayak, oh dia kayak cuman awalnya mau lihat-lihat, tapi tetap nih dia cuman juga punya ketertarikan mengenai wisata spiritual. Nah, ada yang incidental spiritual tourism. eh, turis turis yang seperti ini tuh lebih yang kayak nggak sengaja kayak dia tuh diajak untuk ke Sigara ini oleh keluarganya, jadi sebenarnya tujuan awal itu bukan ke sini tapi karena aja diajak jadi kayak ya udah aja gitu. Nah, ada yang terakhir ini serendipitous. Ini itu benar-benar orang yang nggak tertarik sama sekali dengan wisata spiritual. Next. Nah, pariwisata minat khusus adalah sebuah pariwisata yang mempunyai minat untuk orang-orang tertentu. Nah, temuan di kuil Hemadiro Metapati ini sesuai dengan konsep yang kita jelaskan di awal karena wisatawan datang ini tuh nggak cuma untuk meditasi tapi ikut tur kuil, terus mencoba ritual seperti memasukkan koin, dan sebenarnya banyak lagi pengalaman atau kegiatan yang bisa kita lakukan di Vihara Hemadiro Metapati ini. Nah, kegiatan ini memberikan pengalaman yang menenangkan dan menambah pengetahuan serta mempunyai makna spiritual. Nah, si kuil ini juga punya daya tarik yang lengkap nih mulai dari bangunan yang menarik, terus aktivitas yang bisa kita cobanya tuh beragam karena ya seperti yang tadi aku bilang kita bukan cuma bisa meditasi tapi bisa masukin koin ke 108 patung Buddha yang ada di viharanya. Terus kita bisa lempar koin keberuntungan gitu loh ke ball gitu. Nah, terus areanya ini pun lengkap, jadi nggak cuman ada istilahnya atraksinya doang, tapi amenitas dan aksesorinya tuh juga bagus. Nah, ini tuh secara keseluruhan wisatawan datang untuk mencari ketenangan dan pengalaman yang lebih bermakna. Next.
Selanjutnya ada paket wisata dengan tema spiritual journey at Wihara Himadinata. Kita kasih. Yang pertama ini ada profil wiharanya sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan tadi berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Daerah ini memiliki 3 lantai yang menunjukkan seperti Thailand. Dan juga daerah tersebut ini memiliki 108 patung Buddha yang berderet dan dilapisi cat emas, lalu memiliki ruang ibadah serta ruang meditasi. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh vihara ini yaitu terdapat bangunan musola di depan viharanya tersebut. Untuk 3A-nya, ada amenitas. Amenitas yang ada di vihara ini cukup lengkap. Ada parkiran motor yang luas, jadi bisa masuk lumayan beberapa mobil dan motor. Ada musolahnya, ada toilet, dan ada kantin kejujuran, serta ada lift untuk khusus penyandang disabilitas. Yang kedua ada aksesibilitasnya. Aksesibilitas di vihara ini cukup sulit dijangkau kecuali menggunakan kendaraan pribadi. Jadi buat ke sana tuh masih sulit buat eh, naik transportasi umumnya. Yang terakhir ada atraksi. Atraksi yang ada di sini itu lebih banyak pada kegiatan spiritualnya, kayak seperti meditasi, doa bersama, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Terus juga ada lempar koin ke patung Budanya, ke 108 patung Buddha itu. Dan buat berdoa bersama dan semua kegiatan ini tuh bisa diikuti oleh semua agama, jadi enggak buat orang budaya saja. Konsep kegiatan ini dimulai dengan sesi meditasi bersama yang akan dipandu langsung oleh biksu yang berada di vihara tersebut. Bimbingan dari biksu ini dapat membantu peserta untuk memahami esensi meditasi dalam tradisi Buddhis. Selanjutnya yaitu peserta diarahkan menuju ke 108 patung Buddha yang berjajar rapi dan sakral. Jadi di sini dilakukan seluruh peserta akan menaruh koin ke 108 patung Buddha tersebut. Setelah koinnya habis, peserta diminta menghitung berapa sisa sisa koin yang jumlah patung yang belum diberikan koin. Lalu angka yang tersisa dipercaya memiliki makna tertentu yang kemudian dihubungkan dengan kartu ramalan yang sudah disediakan di area tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan tur keliling vihara. Peserta diajak menyusuri berbagai bagian kompleks vihara dan mendengarkan penjelasan sejarah, filosofi, arsitektur, dan nilai-nilai spiritual. Berikut itinerary-nya. Paket wisata half day tour di Vihara Himandiri Sakati dilaksanakan mulai pukul 8 pagi sampai jam setengah 1 siang. Untuk ketentuannya itu Enak. Nah, jadi untuk konsepnya kita bakal make all white gitu loh. Jadi putih ini melambangkan sebuah kesucian dalam agama Buddha. Jadi kita bakal menggunakan pakaian serba putih seperti contoh di atas untuk melambangkan sebuah kesucian dari diri kita sendiri. Next. Next. Nah, jadi selain kita bakal tour juga, tapi kita bakal dapat snack-snack sehat seperti kayak snack jagung, ubi, singkong.
dan minuman jamu yang sebenarnya ini akan lebih berkaitan dengan wellness tourism. Jadi karena kita mikir, oh wellness tourism ini sebenarnya agak-agak mirip ya dengan spiritual tourism, sebenarnya bisa kita kaitkan karena pas presentasi di yang pertama teman kita sempat tanya, ada yang nanya kalau misalnya wellness dan spiritual tourism tuh sama atau beda sih sebenarnya. Ya beda karena kan kalau wellness lebih yang kayak pengobatan atau wisata meditasi, eh, wisata medis gitu. Nah kalau kita nih lebih yang kayak ke diri kita sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya ya kita bisa menggabungkan itu dengan cara ini, kita menyediakan makanan atau snack time yang sehat gitu loh. Jadi mereka bisa merasakan juga mendapatkan hal yang baik dari kegiatan ini. Next. Nah, untuk harga paketnya untuk private kita di harga 490, itu include dengan transportasi dari penjemputan, snack 2 kali di pagi dan siang sebelum pulang. Itu sudah include dengan tip dari guide, terus retribusi dan termasuk retribusi eh, tiket masuk. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalnya 490 ini dapat apa aja sih. Kita beneran bakal dapat private meditasi untuk kita doang karena kita sudah bekerja sama dengan Viara ini untuk melakukan sesi meditasi private yang dimana hanya teman-teman doang nih kalau misalnya emang mau eh, membeli paket yang private ini bakal langsung vihara ini sepi untuk teman-teman sendiri. Nah, tapi kalau misalnya oh teman-teman mau bareng-bareng nih meditasinya dengan kawan-kawan atau rekan-rekan yang lain bisa banget ambil paket sharing kita yang berlima. Nah, sebenarnya ya sama aja sih untuk apa yang didapatkan. Cuman karena emang ini kalian berlima jadi untuk harganya akan lebih murah. Semakin banyak orang semakin murah seperti itu. Next. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.